Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas M96. Di sini saya akan meresume materi pertemuan 1 dengan praktisi Ika Maharani. Jika ingin berbicara di depan orang banyak, kita harus selalu tersenyum dan harus selalu bahagia agar membagikan kebahagiaan dan energi positif kepada audiens. Mengapa harus belajar public speaking? Public speaking merupakan kemampuan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin besar dunia seperti Barack Obama sampai Presiden Soekarno mempunyai kemampuan public speaking yang luar biasa. Menurut Paul J. Myers, komunikasi dalam hubungan manusia adalah kunci kesuksesan pribadi dan karir. Sedangkan menurut Aristoteles, ada 3 hal dalam public speaking, yaitu ethos atau karakter atau pembawaan, logos atau valid dalam masuk akal, dan yang terakhir adalah pathos atau ikatan emosional. 5 hukum komunikasi efektif: respect, sikap hormat dan saling menghargai; empati, kemampuan menempatkan diri audibles diterima dengan baik; clarity, kejelasan pesan; humble, rendah hati. Dalam public speaking ada glossophobia, yaitu kelainan psikis, di mana seorang takut untuk berbicara di depan umum. Bisa diartikan dengan panggung. Gejala glossophobia: dekat jantung semakin cepat, lutut atau suara bergetar, berkeringat, mual, pusing, lupa materi. Penyebab glossophobia: pengalaman pertama, suasana baru, menjadi pusat perhatian, merasa tidak percaya diri, tidak siap tampil, tidak menguasai materi. Tips agar percaya diri: afirmasi positif, persiapkan materi dengan baik, jangan takut gagal, datang lebih awal, jangan terlambat, perbanyak jam terbang. Tujuan utama public speaking: menarik, mengesankan, menghibur, memperingatkan, menyemangati, menginformasikan, meyakinkan, mengerakkan. Konten public speaking: greeting, ucapkan salah dengan senyuman dan semangat. Attention, sampai kalimat yang menyodot, misalnya pertanyaan, pendapat tokoh, data, highlights, riset, fakta, realita, kejadian menarik, kisah sukses, dan sebagainya. Interest, janjikan sesuatu yang menarik dan penting, misalnya formula, tips sukses, kunci rahasia, strategis, dan cara mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Kesejahteraan finansial, kemudahan, dan berbagai kenyamanan lainnya. Dessert, tunjukkan sesuatu yang membangkitkan, misalnya action, dorong audiens untuk segera melakukan tindakan, misalnya memulai perubahan, mulai mencoba, mulai kebiasaan baru, terus belajar, mulailah fokus, mulailah berbagai, dan sebagainya. Closing, buat penutup yang mengesankan audiens, misalnya kata mutiara, kata bersejak, kalimat doa. Pembelajaran bermakna yang saya dapat yaitu dalam public speaking kita harus memiliki banyak pengetahuan seputar pantun-pantun yang bisa digunakan dalam membuka maupun menutup sebuah presentasi.
menguasai banyak kata-kata bijak, bahkan akronim kata. Refleksi diri dari materi yang disampaikan pada pertemuan 1 oleh Ibu Ika ini, saya menjadi sadar bahwa saya memiliki kekurangan dalam penguasaan kosakata, pantun-pantun, kata-kata bijak, dan akronim yang dapat membantu dalam public speaking. Dan saya juga termasuk ke dalam golongan orang yang kerap kali mengalami demam panggung atau glossophobia. Sedangkan cara yang seharusnya saya lakukan menutupi kekurangan tersebut adalah dengan memperbanyak penguasaan kosakata, pantun, kata bijak, akronim, dan lain sebagainya untuk menunjang saya dalam public speaking. Adapun cara yang seharusnya saya lakukan untuk mengatasi glossophobia adalah dengan melakukan afirmasi positif, memperbanyak jam terbang dalam public speaking, dan mempersiapkan materi yang akan dibawakan dengan matang sebelum tampil di depan umum. Baik, itulah tadi yang saya jelaskan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.